Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membahas mengenai fungsi linier. Yang akan kita bahas pada kelompok 2 yang beranggotakan 1 Husnul Khotimah dengan NIM 22053024, yang kedua Ilfa Rahmi Fitri dengan NIM 22053026, dan Wiwi Fitria Anjani dengan NIM 22053049. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah 1. Kemiringan dan titik potong, yang kedua persamaan garis lurus, dan yang ketiga hubungan dua garis lurus. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan fungsi linier? Fungsi linier adalah fungsi yang paling sederhana, karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat 1 pada variabel tersebut. Fungsi linier sering digunakan dalam penerapan ekonomi dan bisnis yang berguna untuk menjelaskan hubungan-hubungan ekonomi dan bisnis secara linier. Nah, karena teman-teman sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan fungsi linier, ayo kita masuk ke dalam pembahasan kita. Pembahasan kita yang pertama yaitu mengenai kemiringan dan titik potong sumbu. Kemiringan atau biasanya kita sebut juga dengan slope dari fungsi linier dengan satu variabel bebas X adalah sama dengan perubahan dalam variabel terkait atau biasanya kita sebut dengan dependen. Dibagi dengan perubahan dalam variabel bebas atau biasanya kita sebut dengan independen dan dilambangkan dengan huruf M. Rumusnya seperti di bawah ini dapat teman-teman lihat, yaitu M sama dengan sumbu tegak per sumbu datar atau Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang dengan X1. Penjelasan dari rumus yang tadi adalah M adalah kemiringan, sumbu tegak per sumbu datar. X1, Y1 adalah koordinat titik pertama pada garis, dan X2, Y2 adalah koordinat titik kedua pada garis. Secara geometri, kemiringan suatu garis lurus adalah tangen dari sudut yang dibentuknya terhadap sumbu abis X. Sumbu tangen adalah perbandingan antara sumbu vertikal Y dengan sumbu horizontal X. Dapat teman-teman lihat di sini, ini adalah contoh gambar grafik fungsi linier. Gambar yang pertama adalah kemiringan positif. Kemiringan positif adalah garis meningkat apabila naik dari kiri ke kanan. Gambar yang kedua adalah kemiringan negatif, adalah garis menurun jika turun dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga adalah kemiringan nol, adalah jika garis horizontal maka kemiringan tersebut bernilai nol. Dan yang keempat, kemiringan tak tentu, adalah jika garis vertikal maka kemiringan tak terdefinisi. Bentuk umum fungsi variabel. Bentuk umum fungsi variabel tersebut ada dua. Yang pertama adalah bentuk eksplisit dan yang kedua adalah bentuk implisit. Bentuk eksplisit yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y saling terpisah dengan tanda sama dengan. Dan bentuk implisit adalah yaitu kedua variabel X dan variabel Y berada pada satu ruas, yaitu pada ruas kiri dan ruas kanannya dijanjikan 0. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi kedua, yaitu persamaan garis lurus yang akan dibawakan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang persamaan garis lurus. Untuk persamaan garis lurus, ada dua metode yang digunakan, yaitu satu metode dua titik dan dua metode satu titik dan satu kemiringan. Pertama yang akan dibahas yaitu metode dua titik. Metode dua titik digambarkan dengan cara menghubungkan dua titik pada bidang kartesius X dan Y. Artinya di sini kita menghubungkan dua titik dengan satu garis.
Untuk rumusnya, Y dikurang Y1 dibagi X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Contoh grafik persamaan garis lurus dapat teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Persamaan garis yang melalui titik 3,2 dan 4,6. Pertama masukkan rumusnya, Y dikurang Y1 per X dikurang X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Di sini titik 3 adalah X1, titik 2 adalah Y1, titik 4 adalah X2, titik 6 adalah Y2. Masukkan ke dalam rumus. Jadi, Y dikurang 2 sama dengan 6 dikurang 2 dibagi 4 dikurang 3, dikali X dikurang 3. Y dikurang 2 sama dengan 4. 4 hasil dari 6 dikurang 2. Dikali X dikurang 3. Y sama dengan 4X. 4 dikalikan dengan X jadi 4X. Dikurang 12. 12 didapatkan dari 4 dikali 3. Ditambah 2. 2 adalah angka dari Y dikurang 2. Y dikurang 2 pindah ruas ke kanan jadi positif 2. Y sama dengan 4X dikurang 10. Metode yang kedua yaitu metode satu titik dan satu kemiringan. Untuk metode satu titik dan satu kemiringan, kita menggunakan rumus M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jika X2 dikurang X1 dikalikan dengan M, maka hasilnya sama dengan Y2 dikurang Y1, atau persamaannya akan menjadi Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. M adalah gradien. Contoh gambarnya dapat teman-teman lihat pada tabel di atas. Contoh soal, persamaan garis yang melalui titik 6,4 dengan gradien min 2/3. Untuk penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Diketahui X, Y sama dengan 6,4 dan gradien min 2/3. Y dikurang Y1 sama dengan M dikalikan dengan X dikurang X1. Y1-nya bernilai 4 dengan gradien min 2/3 dikali X dikurang 6. Y sama dengan min 2/3 X dikalikan dengan X ditambah dengan 4. 4 dapatkan dari min 2/3 dikalikan dengan min 6. Maka hasilnya positif 4 ditambah dengan 4. 4 yang di kiri dipindah ruaskan ke kanan jadi positif 4. Y sama dengan min 2/3 X ditambah 8. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Husnul. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang ketiga, yaitu hubungan dua garis lurus yang akan dibawakan oleh Ilva Rahmi Fitri. Kepada Ilva, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan dua garis lurus. Di sini dapat teman-teman lihat pada gambar, ada yang gambar A itu hubungan dua garis lurus yang berpotongan, yang B sejajar, yang C berimpit, dan yang D tegak lurus. Ya, yang pertama itu dua garis sejajar.
Dua garis sejajar dikatakan memiliki hubungan sejajar jika memiliki gradien yang sama. Garis sejajar adalah dua garis yang jika memiliki panjang berapapun tidak akan pernah berpotongan. Yang artinya kedua garis terletak pada satu bidang datar dan tidak memiliki titik potong. Yang kedua, yaitu dua garis tegak lurus. Hubungan dua garis saling tegak lurus terjadi ketika perpotongan dua garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Misalnya jika garis A memiliki gradien M1 dan garis B memiliki gradien M2, maka rumus hubungan antara dua garis tersebut adalah M1 dikali M2 sama dengan minus 1. Yang ketiga yaitu garis saling berpotongan. Garis saling berpotongan ini terjadi ketika keduanya pernah melewati satu titik yang sama. Untuk menentukan titik potong tersebut, kita bisa menggunakan metode substitusi maupun metode eliminasi. Jika setelah melakukan metode substitusi dan eliminasi, ketemu nilai X dan nilai Y, maka kedua garis tersebut berpotongan. Yang artinya dua garis dikatakan berpotongan itu jika dua garis itu mempunyai satu titik berpotongan. Yang ketiga yaitu dua garis membentuk sudut atau berimpit. Sebenarnya dua garis itu hanya ada dua, yaitu berpotongan dan tidak berpotongan. Berpotongan juga terbagi dua, yaitu tegak lurus dan tidak tegak lurus. Yang artinya dua garis dikatakan berimpit jika semua titik pada sebuah garis terletak pada garis lainnya. Dan keempat contoh ini dapat teman-teman lihat pada gambar tadi ya. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilva. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang fungsi linier. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kami, yaitu Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Dan kepada Ibu dan teman-teman semua, kami persilahkan untuk memberikan saran dan kritikannya dan menambahkan materi jika ada yang kurang dari yang kami presentasikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Teman-teman dapat memberikan sarannya pada kolom diskusi kita di bawah ini. Terima kasih. Untuk mengakhiri diskusi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.